Saudara, di dalam buku Coronavirus and Christ, Pendeta John Piper bertanya, "What is God doing through coronavirus?" Apa yang sedang Allah lakukan melalui virus corona? Sebuah pertanyaan yang saya kira juga mengganjal bagi banyak orang Kristen. Apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang sedang Allah lakukan melalui semua ini? Nah, Saudara, John Piper di dalam buku itu mencoba memberikan 6 jawaban. Saya akan coba meringkaskan 4 saja yang dia sebutkan. Yang pertama, Allah sedang membangunkan kita untuk siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, di dalam keadaan yang baik-baik saja, sejujurnya memang seringkali kita hidup seakan-akan Kristus tidak akan pernah datang. Padahal Tuhan meminta kita untuk selalu waspada, selalu berjaga-jaga, siap untuk menantikan kedatangan Kristus. Maka di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, kita seakan-akan kembali dibangunkan, kembali diingatkan bahwa Kristus bisa datang kembali kapan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sedang memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kemuliaan Kristus yang tidak terbatas. Ini yang seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, jujur seringkali hidup kita tidak seperti itu. Kita menganggap dunia terlalu bersinar, terlalu berharga, dan kemuliaan Kristus menjadi redup di mata kita. Maka saudara, Allah memanggil kita untuk kembali sadar bahwa yang terpenting, yang termulia adalah Kristus. Dan pengenalan kita akan Kristus jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Yang ketiga, Allah memanggil kita untuk tidak mengasihani diri dan ketakutan, tetapi dengan sukacita dan berani melakukan pekerjaan baik demi kemuliaan Allah. Saudara, penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi sekarang itu memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ada sangat banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kekuatan hari ini. Dan setiap kita bisa melakukan sesuatu. Dan Allah memanggil kita untuk melakukannya dengan berani dan tetap bersukacita demi kemuliaan Allah. Yang keempat, saudara, banyak dari kita yang sudah mapan, settle down, dan kita berada di dalam zona nyaman kita. Melalui pandemi ini, Tuhan seperti melonggarkan kemapanan kita itu. Dia membuat kita keluar dari zona nyaman kita karena ada sangat banyak perubahan terjadi dalam hidup kita. Dan tujuannya adalah supaya kita terbebas, melakukan sesuatu yang baru, yang radikal, membawa Injil ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Saudara, pandemi ini sepertinya membuat misi dunia mengalami kemunduran. Tetapi sesungguhnya hanya kemunduran sesaat sebelum kemudian akan mengalami kemajuan dengan cara-cara yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saudara, ini yang disampaikan dan kita memang tidak tahu saudara penyebab pasti dari pandemi ini. Apakah ini adalah sesuatu yang natural, terjadi, alamiah, ada virus yang seperti demikian muncul? Atau memang ini adalah virus buatan manusia dan kemudian kelalaian manusia menyebabkan pandemi ini? Saudara, kita tidak tahu, tetapi kita boleh yakin bahwa Allah memegang kendali. Dan kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka Dia pasti punya maksud dan Dia pasti punya cara untuk membuat sesuatu itu menggenapi tujuannya. Saudara, maka apa yang disampaikan oleh John Piper saya kira menolong untuk kita memahami apa yang mungkin sedang Allah lakukan. Dia mungkin sedang membangunkan kita untuk tidak nyaman dengan dunia ini, tetapi bersiap menyambut kedatangan Kristus. Untuk melihat kembali kemuliaan Kristus dan bukan dunia. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia inginkan. Dan untuk menggenapi misi Allah di dalam dunia ini. Dan mungkin juga ada hal-hal di mana Allah ingin kita bertobat. Dia ingin memurnikan kita. Allah mungkin sedang melakukan semua itu. Dan alangkah malangnya jikalau setelah kita melalui semua penderitaan di dalam pandemi ini, kita tidak belajar apa-apa. Kita tidak berubah. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Kita menyia-nyiakan penderitaan kita di dalam pandemi ini. Saudara, John Piper kemudian menutup bukunya dengan sebuah doa. Nah, saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang saya buat. Biarlah ini juga menjadi doa dari setiap kita. Bapa, di momen terbaik kami,
oleh anugerah-Mu, kami tidak tertidur di dalam Getsemani. Kami bangun dan kami mendengar doa anak-Mu. Yesus tahu, jauh di dalam Dia tahu bahwa Dia harus menderita. Tetapi di dalam kemanusiaannya yang sempurna, Ia berseru, "Jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu." Dengan cara yang sama, kami juga merasakan jauh di dalam bahwa pandemi ini ditetapkan di dalam hikmat-Mu untuk tujuan-tujuan yang baik dan perlu. Kami juga harus menderita. Anak-Mu tidak berdosa, kami berdosa. Tetapi bersama dengan Yesus di dalam kemanusiaan kami yang tidak sempurna ini, kami juga berseru, "Jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu." Bersegeralah ya Tuhan melakukan pekerjaan keadilan dan kemurahan yang ingin Kau lakukan. Jangan lupakan tangisan orang-orang yang menderita. Karuniakanlah pemulihan, karuniakanlah kesembuhan. Kami berdoa, bebaskanlah kami ciptaan-Mu yang malang dan tak berdaya ini dari kesengsaraan ini. Tetapi jangan biarkan penderitaan dan duka kami sia-sia ya Tuhan. Murnikanlah umat-Mu dari ketidakberdayaan, terikat dengan materialisme yang kosong, dan dari hiburan yang tanpa Kristus. Biarlah kami tidak berselera terhadap umpan dari setan. Potonglah dari kami akar-akar dan sisa kesombongan dan kebencian dan jalan-jalan kami yang tidak benar. Karuniakanlah kepada kami kapasitas untuk membenci sikap kami yang meremehkan kemuliaan-Mu. Bukalah mata hati kami untuk melihat dan mencicipi keindahan Kristus. Condongkanlah hati kami kepada firman-Mu, anak-Mu, jalan-Mu. Penuhilah kami dengan keberanian yang penuh belas kasihan. Dan nyatakanlah nama-Mu melalui pelayanan umat-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu dalam kebangunan besar demi dunia yang sedang binasa ini. Janganlah kalimat yang mengerikan di kitab Wahyu, tetapi mereka tidak bertobat. Janganlah itu berlaku untuk generasi ini. Sebagaimana Engkau telah melukai tubuh, sekarang pukullah jiwa yang tertidur. Jangan biarkan mereka tetap tertidur di dalam kegelapan, kecongkakan, dan ketidakpercayaan. Di dalam kemurahan-Mu yang besar, katakanlah kepada tulang-tulang ini, hiduplah. Dan bawalah hati dan hidup jutaan orang sesuai dengan kemuliaan Kristus yang tidak terbatas. Di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan iman setiap kita. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Tapi mari jangan sia-siakan pandemi ini. Jangan sia-siakan penderitaan kita. Don't waste your suffering. Biarlah ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara.